sebagai umat Rasulullah, mari kita senantiasa mengirimkan salam dan salawat kepadanya. Semoga nanti kita menjadi umatnya yang akan mendapat syafaatnya kelak ini pada masyarakat, insyaallah. Sebelum saya lanjut pada sesi berbagi kali ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung penuh kegiatan saya di sekolah, mendukung penuh bagaimana saya sampai pada titik ini di calon guru penggerak. Begitu pula dengan Bapak Ibu guru semua, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan selama ini yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan kegiatan saya di calon guru penggerak ini dapat selesai dengan baik, supaya nantinya saya bisa berbagi lagi dengan rekan-rekan semua. Baik, untuk sesi berbagi ini kami sudah tiba pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, budaya positif inilah yang akan kita bagi kepada Bapak Ibu semua tentang pemahaman yang telah kami dapatkan selama di program calon guru penggerak khusus untuk modul budaya positif. Untuk budaya positif ini ada konsep-konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar. Kemudian 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Nah, untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar, kita mencoba dulu semacam permainan-permainan kecil. Ini kita berpasangan, diperankan oleh dua orang. Satu diri kita mengepal tangan, kemudian teman yang lain akan berusaha untuk membantu kita atau menginginkan kita supaya kita membuka kepalan tangan itu, di mana kepalan tangan kita ini karena kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan kita. Kemudian kalau misalkan apakah kita ingin membukanya apabila teman kita meminta kita untuk membuka kepalan tangan tersebut dengan segala cara, misalkan dengan menghardik, membujuk, atau mengintimidasi, atau misalkan mengirim sesuatu, misalkan akan memberikan hadiah kalau kita membuka. Apa kita mau membuka atau bagaimana? Kira-kira kalau ada terjadi seperti ini pada diri kita, mau tidak kita buka? Kalau misalnya kita disuruh membuka kepala tangan, ada sesuatu yang sangat berharga yang ada di kepala tangan kita. Mau tidak? Tidak mau. Kira-kira kenapa kita tidak mau? Karena ada sesuatu yang sangat berharga. Namun intinya bukan di situ. Intinya adalah bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Orang lain tidak bisa mempengaruhi kita, orang lain tidak bisa mengontrol kita dengan cara apapun. Tapi kita lah yang akan mengontrol diri kita sendiri. Kemudian untuk di dalam kelas, nanti ada misalkan kita menganggap bahwa kita berikan penguatan ke murid kita dengan cara bahwa apabila diberikan penguatan akan menumbuhkan karakter positif dalam dirinya. Itu menurut Dr. William Glasser itu adalah ilusi. Kemudian kritik akan membuat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Itu juga merupakan sebuah ilusi. Kemudian bahwa orang dewasa termasuk kita guru memiliki hak untuk memaksa orang yang lebih di bawah kita, termasuk murid kita, itu juga merupakan suatu ilusi. Artinya kita tidak bisa melakukan hal seperti itu menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau teori kontrol. Berikutnya, konsep-konsep budaya positif yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif ini bertujuan untuk menciptakan murid memiliki disiplin diri. Jadi murid memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Jadi dalam melakukan sesuatu, murid-murid kita nantinya itu akan melakukannya tanpa
tanpa paksaan, tapi itu merupakan motivasi dari dalam atau merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 yang kami sudah dapatkan di calon guru penggerak itu, bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya begini, misalkan karena kita adalah seorang guru, maka kita berbicara banyak tentang murid kita. Misalkan murid kita melakukan sesuatu karena dia takut mendapat hukuman atau ketidaknyamanan. Yang terlambat ke sekolah akan dapat hukuman, maka dia berusaha untuk cepat ke sekolah supaya tidak mendapat hukuman. Terlambat tidak mengikuti upacara dapat hukuman, maka mereka cepat ke sekolah untuk mengikuti upacara karena takut hukuman. Itu motivasinya ke sekolah untuk mengikuti upacara cepat karena takut hukuman. Karena kalau tidak tepat datang pada waktunya akan mendapat hukuman. Yang kedua, motivasi berikutnya, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Imbalan atau penghargaan ini dulu sering juga saya sebagai seorang guru sering juga saya lakukan. Kadang-kadang malah memberikan bintang atau hadiah-hadiah lain kepada anak-anak yang saya anggap lebih, maksudnya rajin atau berprestasi. Namun ternyata ini juga akan berdampak kepada diri anak itu apabila nantinya tidak ada lagi yang memberikan imbalan, maka motivasinya hilang. Berarti ini kalau bisa dihindari. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita berharap anak-anak kita yang ada di sekolah ini atau dimanapun berada pada poin yang ketiga ini. Motivasi perilakunya berada pada poin yang ketiga ini, bahwa mereka melakukan sesuatu karena meyakini bahwa itu baik bagi dia. Cepat ke sekolah, disiplin. Dia melakukan itu bukan karena tidak menghindari ketidaknyamanan, bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin ada imbalan, tetapi karena mereka percaya bahwa disiplin adalah nilai-nilai kebajikan yang akan bermanfaat baginya untuk keselamatannya di masa yang akan datang. Berikutnya, jadi ini untuk motivasi perilaku manusia. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kadang-kadang kita berpikir, ini anak melakukan pelanggaran. Kadang-kadang iseng-iseng saja lewat langsung colek temannya. Padahal kalau dipikir untuk apa dia lakukan itu? Ternyata semua yang dilakukan itu punya tujuan. Tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu, termasuk kebutuhan dasar anak-anak kita. Kebutuhan dasar itu meliputi kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa ingin diterima. Dan ini yang paling banyak kita sering dapatkan ini, bahwa anak-anak kita, apalagi usia-usia anak kita masih SD, tentu sangat mengharapkan kasih sayang dan ingin diterima. Sehingga kadang-kadang kalau kita tidak peduli, dia mencari saja cara bagaimana supaya perhatian kita beralih pada dirinya. Apakah yang dia lakukan itu hal yang positif atau negatif, yang jelas itu dia tidak peduli dulu. Yang dia peduli dulu bagaimana saya bisa dilihat oleh guru, karena dia membutuhkan ini, perhatian, kasih sayang. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu maksudnya mereka ingin dianggap lebih. Kemudian kebebasan, secara otonom mereka mau melakukan sesuatu itu tanpa ada tekanan, mau melakukan tanpa ada yang melarang, tanpa ada yang menekan. Itu kebebasan yang bukan itu. Kemudian kesenangan. Nah, ini kesenangan, ini juga sering kita jumpai di anak-anak kita. Kenapa dilempar temannya? Tidak Ji, main-main aja. Mungkin apa mau jadi senang-senang. Nah, ini ternyata ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Nah, di sini di 5 posisi kontrol kita sebagai guru ada posisi menghukum, posisi membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, memantau, manajer. Menghukum saya rasa kita sudah biasa melakukan. Yang terlambat datang, pungut sampah. Sebenarnya itu tidak ada kaitannya sebenarnya seperti itu ya, kalau di yang kami pelajari di budaya positif.
Yang benar itu misalkan olahraga dia terlambat 10 menit. Karena kamu terlambat 10 menit di bidang olahraga, ayo lari dulu, pemanasan dulu. Nah itu dibolehkan, bukan seperti itu. Karena ada kaitannya antara pelajarannya dengan yang dia lakukan. Nah seperti itu. Atau misalkan karena tadi kamu terlambat, maka kamu selesaikan dulu pekerjaanmu baru boleh istirahat. Nah itu boleh seperti itu. Karena ada kaitannya. Tapi kalau misalnya terlambat, ayo bersihkan dulu WC karena kamu terlambat. Nah itu yang dianggap kurang tepat. Kemudian membuat merasa bersalah. Nah ini kalau kita membuat merasa bersalah anak-anak itu misalkan, masa kamu tidak kasihan sama ibu yang menyapu, kamu duduk-duduk saja. Nah itu membuat mereka merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, nah kalau misalnya sebagai teman, kadang-kadang kita guru menganggap anak-anak itu sebagai teman, tapi dampaknya itu anak-anak nanti akan merasa tergantung kepada kita, karena dia menganggap kita ini adalah orang yang dianggap sebagai guru dan temannya. Jadi kalau bukan lagi kita yang berhadapan dengan dia akan merasa kehilangan kita. Dia tidak bisa beradaptasi dengan yang lain. Kalau kita menjadi posisi kontrol sebagai teman, pemantau, artinya di sini kita memberikan konsekuensi. Terlambat, konsekuensinya ini. Berkelahi, konsekuensinya ini. Nah, ini juga diupayakan kalau bisa dihindari. Dan kita berada pada posisi manajer. Kita guru diupayakan berada pada posisi ini sebagai manajer. Manajer ini di dalam melakukan tindakan kita melakukan dengan cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini misalkan ada masalah yang terjadi. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas terhadap siapapun sebenarnya, bukan cuma terhadap teman-teman murid-murid kita, terhadap teman kita juga, atau terhadap anak-anak kita di rumah misalkan. Yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Kita menanyakan sesuatu kepada mereka, misalkan tidak perlu takut dengan, tidak perlu merasa dengan kesalahan yang dilakukan. Karena kenapa? Kesalahan itu sebagai manusia biasa itu adalah suatu hal yang wajar. Semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Bagaimana kita membangkitkan anak-anak itu supaya kesalahan yang dilakukan ini tidak membuatnya merasa ketakutan, tapi kita stabilkan dulu bahwa semua manusia biasa melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan keadaan, baru kita validasi tindakan yang salah itu. Misalkan kita bertanya, atau barangkali anak ini atau kita misalkan biasa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Hari ini terlambat, misalnya besok lagi terlambat, mungkin biasa melakukan keburukan yang lebih buruk dari itu. Tentu anak-anak itu akan menjawab tidak. Nah itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, misalkan kita bertanya, lalu apa yang kamu percaya terhadap kebaikan-kebaikan atau keyakinan-keyakinan kita? Apakah misalnya terlambat ke sekolah itu bagus atau bagaimana? Kalau mereka mengatakan, lalu anak-anak akan menjawab bahwa mereka sebenarnya adalah anak-anak yang tidak menginginkan keburukan-keburukan itu. Mereka pasti ingin menjadi orang yang baik. Itu adalah menanyakan keyakinan. Kita akan mengarahkan anak-anak bagaimana caranya menyelesaikan masalahnya, mengarahkan anak-anak bagaimana menjadi diri mereka yang lebih baik di masa yang akan datang. Berikutnya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat untuk menjadi keyakinan bersama di kelas yang setelah diyakini bersama, dijalankan bersama, kemudian akan muncul nantinya menjadi budaya yang positif yang akan dijalankan di kelas. Setelah menjadi budaya positif di kelas, akan menjadi budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, kemudian dari budaya positif ini, kami telah menyusun rancangan tindakan aksi nyata. Rancangan tindakan aksi nyata itu latar belakangnya adalah mengacu kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu betul segala program yang ada pada dunia anak, bahwa kita guru tidak bisa, kita guru hanya dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya kita harus perbaiki, tapi lakunya
tentunya inilah yang kita coba perbaiki melalui budaya positif. Kemudian tujuan menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas, kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak-anak, kemudian menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui kondisi belajar yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Berikutnya, nah ini literasi tindakan yang telah kami rancang. Kemudian dukungan yang kami butuhkan tentunya adalah bapak kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru dan orang tua siswa. Kemudian ini adalah proses untuk menyusun rancangan keyakinan kelas. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini harus lebih rinci dan konkret, kemudian berupa pernyataan dengan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas jangan terlalu banyak supaya walaupun sedikit tapi kita konsisten, kita komitmen menjalankan, itu akan lebih baik daripada terlalu banyak tapi justru tidak tercapai. Kemudian keyakinan kelas hendaknya dapat diterapkan di lingkungan sekolah, kemudian semua warga sekolah termasuk kita semua ikut serta di dalam melaksanakan keyakinan kelas itu, berkontribusi, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berikutnya, nah ini adalah dokumentasi aksi nyata budaya positif yang telah kami terapkan selama ini di kelas 6. Nah ini adalah proses ketika di kelas kami membuat pembentukan keyakinan kelas. Kita membuat pembentukan keyakinan kelas. Kemudian, nah ini melalui surat pendapat dari kelompok-kelompok. Ya, jadi anak-anak sendiri yang menyusun keyakinan kelas itu, kemudian mereka menyampaikan melalui surat pendapat, lalu kita sepakati. Jadi dari semua itu kita sepakati untuk dijadikan keyakinan kelas di kelas 6. Nah ini adalah prosesnya. Dari proses ini akhirnya lahir keyakinan kelas. Nah ini adalah keyakinan kelas 6. Tiba di sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Jadi diupayakan di kelas 6 sekarang sudah tidak ada yang terlambat, karena mereka meyakini bahwa tiba di sekolah sebelum pembelajaran dimulai, memberi salam dan bersikap sopan, berdoa sebelum dan sesudah belajar, semangat mengikuti pembelajaran, menghormati dan menghargai guru, menjaga kebersihan dan fasilitas kelas dan sekolah, saling tolong menolong dan menyayangi teman, kemudian berpakaian rapi. Ada 8 yang mereka buat, dan itu kami akan usahakan budayakan sampai 3 bulan ke depan. Nah ini penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Nah ini budaya disiplin. Diupayakan tiba di sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Kita alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini, beberapa minggu terakhir ini sudah tidak ada sama sekali yang terlambat, dan mereka sendiri membuat keyakinan. Kemudian yang kedua, keyakinan mereka adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar dan melaksanakan ibadah salat. Mereka sudah laksanakan. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu di kelas yang lain juga sudah melakukan hal yang sama. Sisa nanti kita terus biasakan dari pembiasaan tersebut akan menjadi budaya yang nantinya menjadi budaya positif. Berikutnya, nah ini semangat mengikuti pembelajaran. Saya yakin bahwa di kelas lain pun juga lebih semangat daripada ini. Saya yakin sekali itu bahwa Bapak Ibu guru hebat pasti melakukan hal yang lebih dari ini. Hanya kebetulan saya dokumenkan ini. Ya, jadi keyakinan berikutnya menghormati dan menghargai guru. Jadi seharusnya dimanapun kalau ada anak-anak lewat, ada guru, diupayakan ada salam atau berperilaku yang sopan kepada guru, berbicara yang sopan kepada guru. Kemudian budaya bersih, menjaga kebersihan.
Ini khusus di kelas dulu, di kelas dan menyeluruh ke lingkungan. Berikutnya, saling tolong menolong. Jadi diupayakan bahwa anak-anak itu jangan melihat-lihat temannya yang dalam keadaan kesulitan, tapi diupayakan ada perilaku ingin menolong, rasa ingin menolong. Dibudayakan itu ingin menolong. Kemudian berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Saya yakin bahwa ini juga kita sudah sampaikan ke anak-anak kita bahwa kita mesti berpakaian rapi. Saya kira ini apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, kehadiran Bapak Ibu semua, dan selanjutnya kita adakan tanya jawab. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan. Dengan segala kerendahan hati saya persilakan kepada Bapak Ibu.